Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang sedang saya kerjakan dengan judul Implementasi Teknologi 3 Dimensi Virtual Reality dengan metode Game Based Learning untuk mata pelajaran IPS tingkat SMA atau sekolah menengah ke atas. Yang pertama, pada bab 1 latar belakang membahas tentang virtual reality. Pada zaman sekarang ini virtual reality sudah semakin banyak digunakan di bidang apapun, di bidang pekerjaan, di bidang pembelajaran, di bidang kesehatan sudah mulai menggunakan virtual reality untuk implementasinya. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, konsep pembelajaran di dalamnya jenis game seperti ini menggunakan metode game based learning, merupakan metode pembelajaran yang dalam belajarnya dapat diartikan dengan metode pembelajaran berbasis mainan, yang artinya user akan diberikan sebuah permainan virtuality, namun di dalamnya untuk mendidik atau memberi mata pelajaran yang sudah ditentukan. Pada survei yang dilakukan oleh Adi Ciptairawan pada situs web yang ditulisnya mengatakan bahwa rendahnya minat belajar para siswa untuk belajar sejarah di beberapa sekolah. Menurut survei, kendala para pelajar untuk belajar sejarah adalah karena pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan dan dianggap membosankan oleh beberapa siswa. Maka dari itu saya memilih mata pelajaran sejarah atau IPS untuk saya teliti atau saya implementasikan ke dalam game based learning ini. Adapun identifikasi masalah, yaitu mata pelajaran sejarah dianggap susah oleh siswa pelajar karena cenderung menghafal. Yang kedua, siswa yang merasa bosan jika hanya belajar dengan membaca buku untuk waktu yang lama. Lalu tujuan untuk penelitian ini adalah diharapkan belajar dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC dengan menggunakan virtual reality dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar. Yang kedua, mempermudah siswa dalam belajar supaya tidak jenuh. Selanjutnya, pada bab 2, landasan teori membahas tentang metode yang saya gunakan, yaitu metode game based learning. Metode ini diartikan sebagai metode belajar yang berbasis permainan. Dalam metode belajar ini, siswa dituntut untuk belajar namun dengan pendekatan dengan cara bermain. Lalu metodologi yang saya gunakan adalah Multimedia Development Life Cycle atau MDLC, yang merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang lebih menarik dan efisien menggunakan virtual reality dengan memanfaatkan fitur yang ada pada smartphone Android atau iOS. Nah, berikut adalah tahapan dari MDLC. Yang pertama adalah konsep. Konsep adalah tahap pertama yang dilakukan dalam siklus MDLC. Tahap ini dimulai dengan menentukan apa tujuan pembuatan aplikasi serta menentukan siapa target yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Pada penelitian ini saya bertujuan untuk membuat aplikasi yang membantu siswa SMA atau siswa sekolah menengah ke atas dalam belajar tentang mata pelajaran sejarah. Yang kedua adalah perencangan atau desain. Perancangan yaitu konsep yang sudah direncanakan dengan baik akan memudahkan dalam perancangan yang harus dilakukan. Tujuan dari tahap perencanaan adalah membuat spesifikasi secara terperinci mengenai arsitektur proyek, tampilan dan kebutuhan proyek serta gaya. Dalam tahap ini artinya merancang aset-aset yang saya gunakan untuk dimasukkan ke dalam game, lalu background, lalu video dan gambar yang akan saya masukkan ke dalam game. Yang ketiga adalah pengumpulan bahan atau material collecting.
Material quality adalah tahap pengumpulan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan proyek. Bahan tersebut antara lain video, audio, animasi, gambar, foto, serta teks sesuai dengan yang saya butuhkan dalam proyek. Yang keempat, pembuatan atau assembly. Tahap pembuatan adalah tahap pembuatan keseluruhan bahan multimedia. Aplikasi yang akan dibuat didasarkan pada tahap desain seperti storyboard. Tahap ini biasanya menggunakan perangkat lunak authoring seperti Blender ataupun Unity. Nah, saya juga menggunakan Blender dan Unity untuk mengerjakan aplikasi ini. Kelima adalah pengujian atau testing. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pembuatan aplikasi multimedia tersebut sesuai dengan rencana. Terdapat dua jenis pengujian yang digunakan, yaitu pengujian beta dan pengujian alpha. Pengujian alpha yaitu menampilkan fungsi tombol, suara, serta tiap halaman yang dihasilkan. Lalu pengujian beta, pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan cara membuat kuesioner tentang aplikasi yang dibuat. Kuesioner ini ditujukan untuk siswa SMA yang saya targetkan untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu yang terakhir adalah distribusi. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam siklus pengembangan multimedia. Distribusian dapat dilakukan setelah aplikasi dinyatakan layak pakai. Pada tahap ini, aplikasi disimpan dalam suatu penyimpanan seperti CD, perangkat mobile, atau situs web. Nah, dalam penelitian ini saya membuat aplikasi ini untuk digunakan dalam perangkat mobile atau smartphone. Berikutnya adalah virtual reality. Virtual reality sendiri adalah sebuah teknologi yang memunculkan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat oleh komputer sehingga terlihat seperti nyata dengan bantuan sejumlah komponen tertentu, yang membuat pengguna atau user seolah-olah dapat berinteraksi secara fisik dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna dapat merasakan apa yang ada di dalam lingkungan tersebut. Berikut adalah 4 elemen yang ada dalam virtual reality. Yang pertama adalah virtual world. Virtual world adalah konten yang menciptakan lingkungan simulasi berbasis komputer dalam bentuk screenplay maupun script. Jadi maksudnya adalah menciptakan dunia virtual itu sendiri untuk kita nikmati. Yang kedua adalah immersion. Immersion adalah sebuah keadaan di mana pengguna virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan yang nyata padahal maya. Lalu sensory feedback. Sensory feedback ini berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera pengguna reality. Elemen ini mencakup audio, pendengaran, visual atau penglihatan, dan sentuhan. Yang terakhir adalah interactivity, yang berfungsi untuk merespon aksi dari pengguna virtual reality sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan dunia maya di dalam virtual reality atau virtual world. Berikut adalah metode penelitian. Ini adalah tahapan pada penelitian yang saya kerjakan. Untuk pembuatan aplikasi ini, spesifikasi perangkat lunak dan perangkat lunak yang saya gunakan adalah sebagai berikut: 1 unit laptop dengan prosesor Intel i7, RAM 8GB, mouse, dan sambungan internet. Untuk perangkat softwarenya, sistem operasi Windows, aplikasi Blender, aplikasi Unity, dan Visual Basic C++. Untuk metode pengumpulan data, yang pertama adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal yang relevan, dan objek penelitian. Nah, berikut adalah gambaran aplikasi yang saya buat, yang berlatar belakang pada ruang kelas. Pada suasana ini kita akan
mendapat suasana di dalam ruang kelas saat sedang belajar. Lalu nanti jika Anda sudah merasa selesai belajar, Anda bisa mengikuti tes yang akan disediakan pada menu berikutnya. Jadi seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.